Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Semangat. Saya memasuki renungan yang keempat dari buku Rick Warren yang judulnya The Purpose Driven Life. Nah, renungan keempat ini temanya adalah diciptakan untuk kekekalan. Yuk, diciptakan untuk kekekalan. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11 menyatakan demikian. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, pernah menulis begini. Tentu Allah tidak akan menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Saudari-saudara, kehidupan tidak hanya ada di sini dan sekarang ini saja. Bahkan orang mengatakan hidup di dunia itu seperti gladi bersih untuk menghadapi hidup yang jauh lebih panjang, yaitu kekekalan. Thomas Brown pernah mengatakan begini, waktu Anda hidup di bumi hanyalah tanda kurung kecil di dalam kekekalan. Maka kita itu diciptakan untuk berapa lama sih? Untuk 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun? Enggak. Diciptakan satu kali untuk selamanya. Selamanya itu artinya baik hidup di dunia ini yang diakhiri dijeda dengan kematian yang seperti hanya dalam kurung, dan hidup seterusnya, hidup alam baka nantinya. Suatu hari jantung Anda akan berhenti berdetak. Ini akan merupakan akhir tubuh Anda dan waktu Anda di bumi, tetapi tidak akan merupakan akhir dari diri Anda. Tubuh duniawi Anda hanyalah kediaman sementara bagi roh Anda. Lihat, Alkitab membedakan antara kemah dan rumah. Demikian disabdakan. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lihat dan ingat, ayo kita menuju ke sana. Meriset cara pandang kehidupan. Bahwa kita ini, saya ini, Anda ini diciptakan untuk menuju kekekalan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hidup ini berhenti ketika kita mati. Sementara kehidupan di bumi menawarkan banyak pilihan, kita mau jadi apa, ditawarkan oleh dunia. Tetapi kekekalan hanya menawarkan dua hal. Surga atau neraka. Serem kan? Anda memilih apa? Pasti surga dong. Artinya selama hidup di dunia kita menjalin kebersamaan, relasi yang baik dengan Tuhan. Jika Anda belajar untuk mengasihi dan mempercayai anak Allah, Yesus, Anda akan diundang untuk menghabiskan kekekalan Anda bersama Dia. Sebaliknya jika kita menolak, ya neraka. Simple. Maka pilihlah surga. Artinya bukan hanya aku memilih surga, tetapi mengisi hidup di dunia ini sebagai gladi bersih untuk mengalami hidup harmoni dengan Allah dalam kekekalan. Maka jalinlah hubungan dengan Allah selama dalam tanda kurung hidup di dunia yang sangat singkat ini. Mari, andai kata, dan saya yakin dan saya mengajak Anda untuk mengarahkan hidup pada kekekalan, maka prioritas-prioritas hidup kita akan berbeda
dengan kalau kita tidak memikirkan tentang kekekalan. Semua hal-hal yang kita anggap penting selama ini ternyata tidak penting dibandingkan dengan membangun relasi dengan Allah. Bukan karena takut, tetapi karena ternyata membangun relasi dengan Allah itu penuh berkat. Dan ketika kita meninggalkan banyak hal dan tidak memprioritaskan hal-hal duniawi, Allah tidak membuat kita berkekurangan. Itu dialami oleh banyak di antara Anda dan banyak orang mengalami itu. Amin. Banyak loh orang yang sungguh-sungguh menganggap relatif hal-hal duniawi tetapi mutlak hal-hal surgawi. Banyak, dan itu dihidupi dengan segala perjuangan dan kerendahan hati. Maka saudari-saudara, ayo kita arahkan hidup kita pada kekekalan. Amin. Selamat merayakan anugerah kehidupan, dan Anda semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.